Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek yang saya angkat, yaitu mengenai berkurangnya perhatian pemerintah terhadap profesi guru dalam pendidikan Pancasila di setiap lembaga pendidikan. Oke, yang pertama, sebelum kita melakukan presentasi, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Diana Vivayandriani, saya dari kelas Leba Binus University dengan NIK 28025 25571. Selanjutnya kita langsung saja membahas mengenai latar belakang. Oke, latar belakang kenapa sih judul tadi itu diangkat atau menjadi sebuah isu? Yang pertama, saat ini nilai-nilai Pancasila itu menghadapi tantangan yang di era globalisasi. Yang mana era globalisasi ini saat ini kita sangat mudah dalam menemukan sebuah informasi. Bahkan pada akhirnya nilai-nilai Pancasila ini akan dibandingkan dengan nilai-nilai dari mungkin saja dari informasi luar atau dari negara luar yang menurut saya itu tidak sebanding, sehingga ini tuh menjadi sebuah tantangan gitu, di mana tantangan kita tuh harus bisa memperkuat nilai-nilai Pancasila tersebut. Terus yang kedua, di lingkungan sekolah, Pancasila ini hanya diajarkan sebagai teori dan belum diimplementasikan secara menyeluruh. Seperti yang kita bahas sebelumnya, seperti yang kita ketahui, Pancasila ini selalu kita dengar di setiap sekolah, gitu kan. Dan kita tuh hanya diperintahkan untuk menghafalkan Pancasila tanpa tahu penerapannya dari si nilai-nilai Pancasila tersebut. Kemudian latar belakang yang lain tuh kurangnya tenaga pendidik khusus pendidikan Pancasila. Sebenarnya tidak secara khusus tenaga pendidik kurang itu dalam pendidikan Pancasila. Seperti yang kita tahu, tenaga pendidik ini saat ini sedang kurang diminati oleh anak-anak yang kuliah gitu, ingin masuk kuliah gitu, dikarenakan ada beberapa hal yang kita akan bahas di poin setelahnya gitu. Namun karena saat ini topik kita berkaitan dengan Pancasila, tentunya concern kita saat ini tenaga pendidik terhadap pendidikan Pancasila. Kemudian dikarenakan kurang tenaganya tersebut dan membuat pendidikan karakter saat ini tuh mulai terabaikan atau berdampak pada perilaku siswa-siswa saat ini. Seperti yang kalau saya kerucutkan, hal ini terjadi tuh mungkin bisa dibilang dikarenakan terdapat salah satu faktor pemerintah yang kurang optimal dalam mendukung pendidikan karakter maupun pendidikan karakter ataupun tenaga pendidiknya. Oke, selanjutnya dari berdasarkan latar belakang itu bisa disimpulkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas pengajaran pendidikan Pancasila saat ini, mengapa karakter Pancasila tidak lagi melekat pada anak bangsa, dan bagaimana respon pemerintah terhadap penurunan karakter ini, apa tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga pendidik, kemudian mengapa guru kurang berminat mengajar pendidikan Pancasila. Oke, dari beberapa rumusan masalah itu terdapat hasil temuan dengan metode wawancara yang telah dilakukan oleh Pak Adi Rahmat dari guru SMA, kemudian Citra Beliana dari Ketua Komunitas Pelajar. Dari metode tersebut terdapat beberapa temuan, di mana temuan yang pertama dari segi tenaga pendidik, kesejahteraan guru honorer saat ini tuh tingkatannya masih rendah dikarenakan banyak guru honorer yang masih bergaji di bawah UMK. Kemudian dikarenakan gaji tersebut yang masih kurang menurut mereka, pada akhirnya mereka mempunyai sebuah sampingan dan fokus mereka menjadi terganggu dikarenakan sampingan tersebut. Yang kedua, seperti yang fenomena terjadi bahwa Indonesia itu sering melakukan reshuffle salah satunya reshuffle pemerintah. Ketika melakukan reshuffle pemerintah itu terjadi perubahan kurikulum yang secara mendadak tanpa mengevaluasi kurikulum sebelumnya gitu. Dan dengan fenomena hal ini tuh menurunkan motivasi dan kesiapan guru ketika mengajar terutama dalam pendidikan Pancasila. Kemudian masih kurangnya minat
terhadap pendidikan Pancasila maupun itu di kalangan guru maupun di kalangan siswanya. Nah, dari berdasarkan hasil-hasil temuan tersebut, saya menyiapkan solusi yang mungkin bisa ditawarkan terhadap masalah-masalah tersebut. Yang pertama, peningkatkan kesejahteraan guru gitu. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan karakter itu datangnya dari rumah dan sekolah gitu. Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini dapat membantu peningkatkan kualitas anak-anak atau siswa-siswa yang terutama dalam segi pendidikan karakter Pancasila ini, gitu kan. Kemudian tunjangan tambahan untuk guru Pancasila, gitu kan. Terus yang kedua, stabilitas kurikulum. Seperti yang sudah saya highlight sebelumnya, karena kurikulum ini sering mengalami reshuffle, perubahan, indikator penilaian gitu. Tanpa adanya evaluasi dari kurikulum sebelumnya, hal ini menjadi sebuah concern di mana ada kalanya, ada baiknya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh dan memperlibatkan guru dan membuat sebuah pelatihan ketika terdapat perubahan dari pelatihan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, ada revitalisasi pendidikan Pancasila. Di dalam pelatihan itu mungkin harus diterapkan metode-metode seperti metode interaktif atau aplikatif dalam pengajaran dan melakukan pelatihan kompetensi guru secara berkala. Kemudian selanjutnya, melakukan kolaborasi dengan komunitas. Menurut saya ini juga menjadi salah satu ide yang fresh, di mana karena eh, ada kalanya mahasiswa-mahasiswa atau komunitas ini datangnya dari luar dan bukan dari sebuah pendidikan yang formal, di mana mereka memiliki ide yang lebih luas dibandingkan dengan hal-hal yang sudah menjadi standar atau menjadi formalnya di dalam dunia pendidikan itu. Dan hal ini dengan kolaborasi ini mungkin saja dapat membantu meningkatkan semangat baik itu dari tenaga pendidik maupun mahasiswa dalam belajar pendidikan karakter ini gitu. Oke, nah, dan dari hasil tersebut, dari hasil temuan, solusi, latar belakang, dan rumusan masalah, saya melakukan refleksi diri. Dari refleksi diri ini menyadarkan beberapa hal terkait terutama dari pentingnya guru dalam membentuk karakter bangsa gitu, dikarenakan rumah kedua setelah siswa itu kebanyakan dari sekolah gitu. Ketika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan karakternya, maka dari itu berdampak pada kualitas siswanya gitu kan. Dan ini tuh menurut saya menjadi sebuah tantangan besar bagi para pendidik gitu, ditambah eh, di ditambah mereka mungkin butuh harus ekstra kesabaran untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan hal ini tuh menurut saya eh, bagi saya gitu ya layak untuk diperjuangkan, terutama dari sisi kesejahteraan dan dukungan sistem untuk para guru atau tenaga pendidik, terutama dalam pendidikan Pancasila ini. Dan menurut saya tidak harus melalui guru, ternyata kan dengan perubahan ini saya mungkin bisa melakukan bergabung dalam komunitas untuk mengangkat isu ini, untuk mengajarkan siswa-siswa lagi gitu yang sudah bisa saya terapkan, bahkan mungkin membuat saya berpikir bahwa saya tuh mungkin harus melakukan eh, pembelajaran lagi mengenai pendidikan Pancasila dan menjadi orang dewasa untuk mendidik anak-anak atau orang-orang yang berada di sekitarnya gitu kan. Dan harapan saya proyek ini memperkuat komitmen saya untuk lebih peduli terhadap isu pendidikan dan menjadi bagian dari solusi meskipun kontribusi kontribusi itu sekecil mungkin gitu. Sekian mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.